wa mukatibil hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya. Faslun fi bayanin najasati. Adapun ini itu ada suatu fasal fi bayanin najasati, di dalam menerangkan najis-najis. Jadi yang nanti kategorinya hukumnya najis kemarin dari awal-awal sudah di sedikit-sedikit, termasuklah bangkai dan lain sebagainya kemarin, termasuk tulangnya bangkai, rambutnya bangkai kemarin. Wa izalatiha, dan juga tata cara menghilangkan najis. Wa hadzal faslu, dan adapun inilah fasal itu madhkurun, diterangkan fi ba'di nushi, di dalam sebagian redaksi kubaila kitabis sholati, di dalam sebelum sedikitnya kitab sholat. Artinya kalau di kitab-kitab yang lain bab najis ini nanti digandengkan dengan kitabus sholat gitu. Sekarang yang disebut najis. Wa najasatu, dan adapun yang disebut najis lugotan di dalam tata bahasanya itu asyai'u, sesuatu, al-mustaqdiru, yang menjijikkan. Secara tata bahasa yang disebut najis adalah sesuatu yang menjijikkan. Nah, itu maknanya bias. Akhirnya nanti kalau pas pada jengkel-jengkelan, Pak Tamrin itu menjijikkan, umpama najis. Nah, makanya itu nanti ada secara syariatnya gitu loh ya. Jadi kalau cuman lafadznya tok, Pak Tamrin bisa-bisa masuk itu. Nah itu makanya nanti ada najis secara syariatnya itu. Nah, coba kalau ada yang jengkel dengan Pak Tamrin, menjijikkan katanya ya kan, najis. Padahal yang gantengnya macam itu ya kan. Orang kok bisa nengok menjijikkan itu macam mana? Jenggotnya putih lah mengkilap ya kan. Wasar'an, dan di dalam syariatnya itu kulu ainin, tiap-tiap sesuatu atau keadaan, haramun yang haram apa tanawaluha, menggunakan barang tersebut alal itlaqi, atas kemutlakan. Mutlak artinya semua-muanya. Halatul ikhtiyari, dalam keadaan normal atau bisa memilih. Ma'asuhu latitamyisi, beserta mudahnya untuk memisah-misah. Lali hurmatiha, bukan karena mulianya barang tersebut. Wala listikdariha, dan bukan karena menjijikannya barang tersebut. Wala lidoruriha, dan bukan karena bahayanya sesuatu tersebut. Fi badanin, baik di dalam badan, au aklin, atau akal. Jadi yang disebut najis ini kalau nak pengen dihafalin, kalau besok Pak Janis ditanyai sama gurunya ya kan, apa yang disebut najis? Yang disebut najis menurut tata bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Menurut syariat Islam yang dimaksud di sini yaitu setiap sesuatu yang haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal atau bisa memilih, maksudnya ada lainnya gitu. Beserta juga mudah untuk memisahkannya.
bukan karena mulianya, bukan karena menjijikkannya, bukan karena bahayanya di badan ataupun akal. Tuh. Jadi maksudnya itu keadaan normal itu tidak boleh digunakan atau tidak boleh dipakai. Itu disebut najis. Beserta mudah untuk memilihnya. Sudah nyata-nyata itu telek ayam ya kan. Kok untuk mainan sama Pak Tamrin ya kan. Padahal mainan lainnya banyak. Nah, itu tidak boleh begitu. Dan juga bukan karena mulianya. Bukan karena juga menjijikkannya. Contoh, ludah itu bagi sebagian orang kan menjijikkan. Tapi yang disebut najis di sini bukan karena menjijikkannya tok. Tapi intinya dalam syariat, di nas, di Quran ataupun di hadis itu atau di keterangan para ulama itu hukumnya najis. Itu contoh ludah kan jangan menjijikkan. Umbel tahu umbel? Ingus. Nah, kalau bahasa Pak Sekdes dulu aku kecil iyalah. Enaknya nasi ya kan itu. Nah, tapi itu tidak najis walaupun perasaan kita menjijikkan. Ingus. Apalagi ibu-ibu kita dulu, mak-mak kita ya. Kita kalau lagi pilek itu, suara kumpulin, kaget masukkan lagi ke mulutnya Pak Tamrin. Wah enak loh. Nah, itu. Nah, bukan masalah itunya maksudnya. Yang disebut najis itu sesuatu yang memang di syariatnya itu dihukumi najis, tidak boleh digunakan. Kalau kok sesuatu itu najis, berarti tersentuh kita ya najis, haram, dimakan ya haram, dijual ya haram. Itu maksudnya begitu konsekuensi hukumnya gitu ya. Dan dalam keadaan normal itu artinya ya ada pilihan gitu, kecuali darurat gitu. Dan juga bukan karena membahayakan kepada akal. Wadakhala dan masuk fil itlaqi di dalam mutlak, maksudnya seluruh keadaan apapun sedikit maupun banyak, maksudnya mutlak itu sedikit maupun banyak itu tetap hukumnya najis, besar ataupun kecil tetap hukumnya najis. Itu loh maksudnya, itu loh ya. Nah, kecuali nanti pengecualian. Contoh kemarin bangkai semut kan hukum aslinya tetap najis, tetapi karena dia tidak ada darah yang mengalir, maka walaupun najis dimaafkan gitu loh maksudnya. Itu hukumnya tetap najis, tapi karena tidak ada darah mengalir bangkai semut tersebut atau bangkai nyamuk, bangkai lalat tadi, maka najis tapi dimaafkan gitu loh ya, keringanan untuk kita itu maksudnya. Terus contoh lagi darah yang sedikit, kalau di tempat lain kan nggak ada. Kalau di tempat kita di Jambi ini, kalau sekarang agak kurang gitu. Ada dulu penghisap darah namanya pacet. Ada yang nggak tahu pacet? Tahu semua ya? Sama ripita kecilnya untuk mainan, untuk pelendung-pelendungan ya kan itu. Nah itu kalau gigit beda. Lintah darah kan golongan Pak Tamrin tuh. Lintah apa? Pacetnya Pak, kayak lintah tapi yang kecil tuh yang di darat. Ya, dia menghisap darah itu dengan lintah darah tadi Pak. Nah, beda ya. Itu kan setelah digigit itu biasanya Bang Edi kan ada mengalir darahnya. Nah, kalau darahnya mengalir sampai menetes-netes lebih dari 3 kali tetesan, nah itu tetap hukumnya najis secara mutlak. Namun andaikan dia tidak sampai menetes, maka hukumnya najis tetapi dimaafkan.
Nah, gitu perbedaannya kemarin ya. Baik sedikitnya najis ataupun banyaknya, besar ataupun kecil gitu loh. Nanti pas telek lincung atau Pak Tamrin dikit dah. Nah, umpama malah untuk dengesan umpama kan parfum ya tetap najis, nggak boleh. Telek cecek kan kecil itu, walaupun kecil yang sedemikian itu hukumnya najis, wong kotoran. Nah, ya. Wa kharaja dan berbeda bil ikhtiari dengan keadaan normal atau bisa memilih apa ad-daruratu darurat. Beda kalau darurat, orang-orang yang ibaratnya keadaannya tidak bisa mensucikan diri dari najis, atau orang-orang yang tidak bisa makan atau bahaya dirinya kalau tidak memakan barang yang haram tersebut, maka yang sedemikian itu haram tetapi dibolehkan karena dalam keadaan darurat. Kalau sekarang kayaknya mustahil ya. Kalau zaman dulu orang tersesat di hutan ya kan, tidak bisa balik, perutnya sudah lapar, berjalan sudah tidak telap, tidak mampu lagi. Lah, entah macam mana kok ada babi dekat, ya kan gitu. Ya maka mungkin itulah rezekinya. Cuman ya sebatas makan untuk kuat untuk berjalan, jangan kok kenyang-kenyangi ya kan, itu tidak boleh. Apa? Nambu tidak boleh Pak Guru. Tambuhannya itu sudah termasuk yang haram. Apalagi angah-angah, apa bahasa sini? Cangok. Wah, nyimpen sikok sempolnya yang belakang ya kan. Untuk nanti tidak boleh. Lah perkara nanti lapar lagi, tak ketemu ular apa-apa, ya baru boleh lagi, baru disebut keadaan darurat gitu ya. Ya tidak boleh tadi kok. Ya sebatas dia nanti mampu untuk kekuatan gitu loh ya. Ketika dikejar harimau mau di hutan tuh mampu untuk lari sudah kenyang. Nah itu tahulah saya tuh. Nah itu ya. Yes, manusia tuh macam itu biasa ya kan. Fa'inaha maka sesungguhnya darurat itu tabihu membolehkan. Nah, ini yang diingat-ingat ya. Sekedar boleh tanawalun najasati untuk menggunakan perkara yang najis gitu loh ya. Sekedar boleh, nanti wajib pula kalian menghukumi ya kan itu. Kadang repot karena tidak mau belajar, tidak mau ngaji tadi, wah harus makan ini, harus pula itu. Padahal sekedar boleh, kata-kata jaza mubah ya kan, tabihu ini kan mubah itu kata-katanya sama artinya, sekedar boleh. Nah gitu loh. Contoh yang Bang Edi yelan ngingetkan imam kemarin loh, subhanallah gitu. Itu hukumnya sekedar boleh, jangan nuruti para penceramah itu, mengingatkan imam wajib, aduh merubah hukum namanya. Mengingatkan imam yang pas keliru itu hukumnya sekedar boleh. Itu pun kalau Pak Janis niatnya mengingatkan imam malah hukumnya batal gitu loh. Ini Pak Janis muridnya Pak Tamrin ya kan, yang jadi imam Pak Topek keliru dikit subhanallah ya kan, bangga pula itu bisa mengingatkan imam tuh bangga, keliru kok bangga. Nah gitu loh ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, ngawur ora kira-kira. Qala al-mu'allif rahimahullah. Terus wabisu lati tamyizi, dan dengan mudahnya memilih apa aklududil mayiti, memakan belatungnya bangkai, fi jubnin di dalam keju atau makanan, wa faqihatin dan buah-buahan. Terus gini, hukum belatung atau ular-ular
itu tergantung yang dihinggapinya. Bisa dipahami itu? Hukum belatung itu tergantung yang dihinggapinya. Kalau yang dihinggapi kok bangkai, ya maka hukum belatungnya najis itu. Kalau yang dihinggapi kok keju atau buah-buahan, ya, buah jambu itu biasanya, nah, kekeletus tekan ularnya ya nggak apa-apa, nggak najis gitu maksudnya. Sama ya, Pak Tamrin kan sudah kulino karena beli pete tadi mahal, ya kan, dalam pete itu dimakan ulat, nah, ulat itu keletus sekali ya, tuku kan gitu, beli gitu. Ya ngikut hukumnya. Kalau yang belatungnya yang dimakan pete makro, ya hukumnya belatungnya ikut makro, nah, gitu ya. Katakan pangat malah gurih ngono kok. Berarti biasa deh. Ya gara-gara beli sama Pak Janis mahal tadi pete, ya kan. Belatungnya di pete ya makan sekalian, ya kan. Bahkan kulitnya tidak dikocek kok, ya kan. Apalagi kok belatungnya pete mahal. Nah, itu begitu. Hukumnya nurut benda yang dihinggapinya. Cuman makro Pak, nggak haram dah, ya kan itu. Kalau Pak Janis tidak mau, antar ke tempat siapa gitu, ya kan itu. Nah terus itu petenya loh Pak Janis. Jangan kaget dijual ya terus, wah duitnya makro, nah repot pula macam itu. Aneh gue. Di Islam tuh jangan buat hukum-hukum baru, hukum yang ada, kita banyak yang belum tidak tahu, yang tidak paham gitu. Hukum tuh begitu. Harus ada dasarnya, harus ada dalilnya. Wa nahu dalika, dan sepadannya itu. Wa kharaja, dan dikecualikan biqaulihi, dengan dawuhnya kayak musonef, lali hurmatiha, bukan karena mulianya. Apa maitatun, bangkai al-adam, maitatul adami, bangkainya anak Adam. Maka walaupun bangkai, kalau manusia itu hukumnya tidak najis. Kemarin kan sudah disebutin semua bangkai hukumnya najis, bangkai apapun itu kecuali bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Itu diingat-ingat Pak Guru ya. Ini dapat bangkai apa itu yang entutnya mambu itu, telgu. Wah warnanya kok bagus nian ya, cuma dilas-los najis, walaupun warnanya bagus gitu loh ya. Alhamdulillah ini nah, itu kulino Pak Guru dulu pernah kan pas mojok iya kan, ke arah apa itu, kebun apa tuh namanya tuh, duku, ya kan. Ternyata ada telegu lewat perut gitu, sampai sejubah-jubahnya yang kuning dulu Pak Tamrin dulu. Ingat dulu waktu ngaji di Olakjong kan ada batang duku itu, ya, dari rumah Pak Ismadi yang atas tuh ke bawah, ya kan, dikiranya elok-elok apa, ya kan, waknya perut gitu, jubahnya kuning semua, ya kan. Ya sudah najis terus itu, buang wae. Jangan kok malah untuk parfum, kata wah piye. Kukang yang macam mana Pak? Nah, cari lainnya lah Pak, daripada pusing. Nanti tanya gurumu lah. Bentuknya macam mana gitu ya. Ya. Wabi adamil istiqdari, dan juga bukan tidak adanya masalah menjijikannya apa almaniyu mani, wanahu, dan sepadannya mani. Maka mani itu hukumnya tidak najis. Mani kalau hukumnya najis, maka kita yang ada semua ini hukumnya najis. Termasuk Pak Janis, termasuk Pak Tamrin, ya kan. Beda jenggotnya putih, tetap najis. Sejenggot-jenggotnya ini najis. Kalau kok ngukumin mani itu
najis. Terus diingat-ingat, mani yang hukumnya najis adalah maninya anjing dan babi dan anak turunnya. Nah ya diingat-ingat, ditulis itu kalau kaki lupa. Mani semuanya hukumnya suci kecuali maninya anjing dan babi dan anak turunnya. Nah, walaupun anjing atau babi tadi kawin dengan hewan-hewan yang suci. Kalau hewan yang masih hidup, semua hewan yang masih hidup hukumnya tidak najis. Diingat-ingat, besok jangan tanya lagi, Pak, megang ular masih hidup, najis benda. Nah itu rumusnya begitu. Asal masih hidup, hukumnya tidak najis. Tapi kalau sudah bangkai kemarin itu berarti yang tidak disembelih secara syariat ya, itu hukumnya najis. Gitu loh ya. Bangkai yang tidak najis cuman manusia, belalang dan ikan. Ada ikan baung walaupun sudah bangkai mati dewek halal. Kalau Pak Tamrin tidak mau ngantar tempat Pak Muflis ya. Pembeli dia mau walaupun bangkai kalau baung ya kan itu. Itu. Nah, mani semua mani hukumnya suci kecuali maninya anjing dan babi dan anak turunnya. Semua hewan yang hidup, ingat-ingat ini, semua hewan yang masih hidup maka hukumnya tidak najis kecuali anjing dan babi dan anak turunnya. Bang Rifat kok ngingon anjing, guguk. Nah, dilus-lus pinter nian kau anjing, ngomong kan. Nah itu najis biasa maksudnya. Kalau jilatannya, maka status najisnya naik menjadi najis munggoladoh atau najis berat. Tapi Pak, kata orang-orang tua dulu, kalau tidak basah nggak najis. Nah, itu kurang pas, bisa dikatakan keliru. Maksudnya kalau anjing atau babi itu basah, itu mereka memprediksi najisnya itu naik statusnya. Bisa jadi basah tadi adalah air liurnya. Maka yang asalnya najis biasa menjadi najis munggolado, basuhnya nak 7 kali. Nah, itu caranya begitu. Pokoknya orang kalau benci sama kawannya kan, malas aku kau pegang, ngapa najis munggolado kau tuh. Nah kan gitu, saking jengkelnya nak dibasuh 7 kali, salah satunya dikasih tanah atau debu. Itu sudah bisa dipahami ya. Semua hewan yang masih hidup hukumnya tidak najis kecuali anjing sama babi. Semua air liur hukumnya tidak najis kecuali air liurnya anjing dan babi. Baik air liur manusia, air liurnya hewan tidak najis kecuali air liurnya anjing dan babi dan anak turunnya. Itu diingat-ingat, dicatat kalau perlu besok biar tidak bingung. Wanahu dan sepadannya mani, ya termasuk menjijikan tadi, ingus tadi ya kan itu. Wayungfa dan dimaafkan apa ad-dararu wa binafil dorori, dan bukan karena tidak adanya bahaya apa al-hajaru batu wanabatu dan juga tumbuh-tumbuhan al-mudorru yang membahayakan. Tumbuh-tumbuhan walaupun membahayakan bibadanin di badan au aklin ataupun akal, hukumnya tetap tidak najis. Contoh kalau di Jawa itu kecubung, tahu kecubung? Kayak terong kecil terus ada klenik-kleniknya gitu. Wah, itu enggak najis, tapi katanya orang kalau makan itu puyeng. Itu ya. Terus kalau di sini apa? Gadung. Nah, gadung itu kalau Pak Imam makan langsung, wah itu memabukkan, tapi ya tidak najis. Ganja itu walaupun begitu, hukumnya kan cuma haram karena mabuk, tapi mabuk ya. Nah, itu maka hukumnya tidak najis, tetapi hukumnya haram untuk dimakan atau dikonsumsi.
konsumsi gitu. Tapi kalau di badan itu tidak najis. Sumadzakara lalu menerangkan siapa musonifu kiasi musonif kepada batasan lin najisi kepada najis al khariji yang keluar minal quburi dari jalan depan wa duburi dan jalan belakang biqaulihi dengan dawuhnya kiai musonif wa kullu ma'iin dan semua yang encer kharaja yang keluar minas sabila ini dari dua jalan itu najisun hukumnya najis. Wa adapun al kharij itu sodikun bertepatan bil khariji dengan yang keluar al mu'tadi yang umum kal bauli seperti kencing wal goiti dan juga kotoran wabin nadiri dan juga dengan yang aneh kadami seperti darah wal koihi dan nana. Jadi setiap yang keluar dari jalan depan maupun belakang baik punyanya manusia maupun hewan hukumnya najis, titik, tidak bisa ditawar lagi. Ngopeh kucingnya Pak Tamrin ya kan cuwanti ngising terus budulanan ya najis gitu loh. Ilal mania kecuali mani tadi sudah diterangkan. Min adamin dari anak Adam au hayawanin atau hayawan ghairu kalbin yang selain anjing wa khinzirin dan babi wa dan hewan-hewan tawallada yang dianakkan minhuma dari anjing dan babi au min akadihima atau dari salah satunya anjing dan babi ma'ahayawanin dari hewan-hewan tohirin yang suci. Jadi semua mani baik maninya manusia maupun maninya hewan hukumnya tidak najis kecuali maninya anjing dan babi dan anak turunnya. Walaupun dia mengawini hewan yang tidak najis, contoh ada babi ngawinin kambing, ada anjing ngawinin kambing dan lain sebagainya, maka yang seperti itu baru maninya hukumnya najis. Jadi semua yang keluar dari jalan dan depan dan belakang baik punya manusia maupun hewan hukumnya najis. Kemarin sudah dibahas masalah istinja atau cebok itu kemarin seperti itu caranya. Lah kecuali mani, kalau mani baik maninya manusia maupun maninya hewan apapun itu tidak najis kecuali maninya anjing dan babi. Itu begitu. Wa kharaja dan dikecualian bima'iin dengan sesuatu yang encer apa adudu belatung wa kullu mutasolibin dan tiap-tiap yang keras la takhilatul mu'dati yang tidak bisa diproses oleh usus, maksudnya yang dalam perut itu keluar kok masih utuh, maka seperti itu hukumnya tidak najis. Dia dinamakan ini terusannya falaisa binajisin, maka hukumnya bukan najis. Balwa balik adapun sesuatu yang tidak bisa diproses oleh perut itu mutanajisun, hukumnya sesuatu yang terkena najis. Umpama Pak Gito umpama dompeng gitu, dompeng untuk emas sak kelenteng, tahu kelenteng? Oh sak opo ya? Sak jagung lah, dapat emas saja sejagung, pas dompeng. Karena takut pengawasnya tuh Pak Sekdes Kutoboyo, pengawasnya ya kan, takut, maka disimpanlah dalam mulut. Karena takut nanti ketahuan, disimpannya dalam mulut. Teruslah dia tuh kerja, rupanya ketika ditanyai sama kawan, hei kau kok diem wae ngapa? Nggak sengaja tertelan. Maka ketika emas itu keluar dari perut, ya kan, ketika buang hajat itu kan didukiri, wah emasnya kulung, emasnya masuk. Besok kan keluar lagi itu. Lah, keluar lagi itu emas tadi bukan najis, tapi sesuatu yang terkena najis. Nanti boleh dibasuh. Hukumnya bisa suci lagi. Itu begitu maksudnya. Atau contoh yang lain lah, ya kan? Contoh yang lain. Seperti itulah contohnya ya. Itu. Qala mu'allif rahimahullah begitu.
Wa fi badinusi, dan di sebagian redaksi wa kullu ma yahruju la talayat bil lafzil mudhari'i. Kata-katanya bukan kharaja tapi yahruju, bukan memakai fi'il madhi tetapi memakai fi'il mudhari'. Wa isqatul ma'iin, dan menggugurkan atau tidak menulis kata-kata ma'iin. Wa ghuslu jami'il abwali, dan membasuh atau mengistinjai semua dari kencing wal aurasi dan berak. Walaupun ada apa kencing dan berak tadi mimakulil lahmi, dari hewan yang dimakan dagingnya, itu wajibun, hukumnya wajib. Jadi membasuh dari ketika kita terkena entah telek ayam, telek kambing, telek apapun itu hukumnya najis, wajib diniat menghilangkan najis. Nah sekarang caranya andaikan kok ada najis benunuk telek, wa kaifatu ghuslu najasati, dan adapun tata caranya membasuh najis, ingkanat, jika ada apa najis itu musyahadatan, terlihat bil aini, bisa terlihat bil aini dengan mata kepala, wahia, maka adapun najis yang model bisa dilihat tadi itu al musammatu, dinamakan bil ainiyati, dengan nama najis ainiyah, najis yang kelihatan mata kepala. Lah model najis yang seperti itu takunu, maka bisa hilang apa najis, bisa wali ainiha, dengan cara menghilangkan yang nampak tadi, yang nampak di mata tadi dibersihin dulu. Umpama nih Mbah Yanto atau siapa kan, macam di masjid ini saya kan sediain macam sekarang pakai tisu. Kalau ada telek cecek, diambil yang masih nampak, ini telek cecek, diambil pakai tisu. Najis yang nampak, Pak Imam, itu namanya najis ainiyas, najis yang nampak di mata. Cara menghilangkannya diambil dulu pakai tisu apa daun, terserahlah. Yang penting yang teleknya tadi hilang dulu, dibuang keluar, jangan dipindah atau jangan disapu, nanti malah najis semua. Itu caranya gitu ya. Lah setelah tinggal bekasnya, ya gitu. Wa takunu, maka caranya menghilangkan yang nampak dulu. Takunu, maka ada apa najis ainnya, bizawali ainiha, dengan cara menghilangkan najis yang nampak. Wa muhawalatu zawali ausofiha, dan menghilangkan sekeliling daripada sifat-sifatnya najis. Kenyataannya mintok min, dari rasanya, aulaunin atau warnanya, aurihin atau baunya. Kalau bisa warnanya, sifatnya ya rasanya dihilangin, warnanya dihilangin, baunya juga dihilangin. Fa'in bako, maka jika masih ada apa tokmun najasati, rasanya najis. Wah, ini sebenarnya praktek menghilangkan najis itu didilat dulu. Asalnya ketika masih nampak didilat, rasanya begitu. Ketika sudah dibuang teleknya tadi, sisanya bekasnya didilat lagi. Ini para mujtahid, kalau kita ya jangan begitu. Kalau rasanya masih ada, masih bahaya, masih disebut najis ainiyah gitu. Itu kan tidak merasakan jadi mujtahid macam Imam Syafi'i ya. Nah, itu cara mempraktekkan najis itu sampai begitu para imam madhab itu. Jadi rasanya, warnanya, baunya, ketika masih ada didulit dulu. Oh rasanya begini, asin umpama Pak, ya kan? Ketika najis ainiyahnya sudah dibuang pakai tisu tadi, kan tinggal bekasnya, didilat lagi. Oh masih asin, berarti masih harus dibersihin lagi sampai rasanya tadi hilang. Kalau kita tidak pernah tahu begitu, nah, kita tidak usah begitu. Pokoknya diapo kira-kira hilang wae, itu caranya ya. Nah, itu tidak usah nak praktek macam mujtahid, tidak usah Pak Imam ya. Nanti malah pada takut. Nah, baru itu kalau rasanya masih ada baru berbahaya. Doro maka berbahaya. Aulaunun aurihun, atau warna atau baunya usiro yang
usiro yang sulit, apa zawaliha menghilangkannya, lam yadur maka hukumnya tidak apa-apa. Kalau sudah diambil tadi, tinggal baunya, tinggal warnanya. Kalau apa kan ada kekuning-kuningan atau hiteman, saking lamanya tidak diambil-ambil, maka tidak apa-apa. Sudah tidak disebut najis ainiyah. Tapi kalau rasanya masih ada tadi, masih dianggap najis ainiyah yang nampak di mata. Nah, kalau sudah tinggal bau dan warnanya, sudah tidak apa-apa. Baru nanti disiram pakai air. Lawa ingkana dan jika ada apa satu najis itu ghairu musyahadatin, tidak nampak, waya maka adapun najis yang tidak nampak itu al musammatu yang dinamakan bil hukmiyati dengan najis hukmiyah. Maka najis yang sudah enggak nampak tadi atau tinggal bau dan warnanya, maka hukumnya namanya najis, hukumnya masih najis di dalam hukumnya, tetapi najisnya sudah tidak nampak. Nah, kalau sudah tinggal seperti itu, fayakfi maka hukumnya cukup apa jarol ma'i, mengalirkan air alal mutanajisi atas sesuatu yang terkena najis biha dengan najis tersebut, walau marotan walaupun bilangan, wahidatan yang sekali. Ini caranya. Ini umpama najis. Ini Mbah Yanto, Pak Imam besok kalau di masjid ada telek cecek harus praktek ya. Selama ini kan tidak begitu. Asal diambil sudah. Padahal ini masih najis. Ditandoi bekasnya tadi, terus nanti ambil air disiram. Yang kena wae dikit itu. Caranya begitu. Jangan teleknya sudah nggak ada terus biarin. Itu masih najis. Nanti kalau kita untuk sholat tidak sah. Termasuk kering tidak kering, pokok yang nampak Pak Imam ambil dulu. Setelah yang nampak di mata hilang, yang nampak di mata kan najis yang nampak mata namanya. Setelah diambil, sudah buang keluar, jangan ke depannya ya. Maka bekasnya namanya najis di dalam hukumnya. Cara mensucikannya dikasih air, dikit wae Pak, yang bekas kena najis wae. Itu caranya begitu. Jangan ketika ini ada najis terus disiram air. Maka dimanapun air yang mengalir tadi, karena untuk nyiram najis yang masih nampak, semuanya hukumnya najis. Prakteknya begitu. Ya kalau yang sholat nanti Pak Topik, ya kan, tahu tadi situ ada najis mikir. Kalau yang sholat pas orang lain di situ, menjadikan orang itu sholatnya tidak sah disebabkan kita tadi. Samo bang, yes, gitu ya. Pokoknya asal tangan kita apapun pakaian kita kok terkena najis tadi, ketika rukuk atau sujud atau berdiri, maka sholatnya tidak sah. Besok begitu ya. Tuh. Makanya harus hati-hati. Yang kemarin kita tidak tahu caranya, sekarang sudah tahu caranya Pak Topik. Di apa? Sama wae, di lantai itu maksudnya. Di lantai itu diambil dulu najisnya, suk-suk pakai tisu atau lap gitu, sudah tinggal bekasnya, disiram pakai air dikit. Kok najisnya kecil segini, ya airnya dikit wae, kira-kira 3 kali lipat segini tadi, jangan seember. Ya nanti kan basah Pak Kadus. Dikit wae. Nah, terus ambil tisu lain, dilap yang basah tadi. Itu caranya, atau lap yang lain. Begitu cara praktek menghilangkan najis ya. Baik itu terkena di pakaian kita, baju kita atau lain-lainnya. Itu harus begitu. Jangan kok malah kering tadi kata Pak Topik, ya kan? Asal disuapu wae. Ainiyahnya mungkin hilang, hukmiyahnya masih ada. Andai kan bisa disapu tadi,
tinggal bekasnya tidak nampak, maka tetap Pak Topik wajib ngasih air ke situ untuk menghilangkan najis hukmiyah. Itu caranya ya. Kalau najisnya masih basah, disapu, seret gitu. Seberapa kotoran ini sampai di situ malah melebar najisnya. Bisa dipahami itu ya. Kalau telek cecek atau telek ayam, diambil dulu pakai tisu atau pakai apalah terserahlah. Sabut apa-apa diambil, hilang. Yang nampak mata ini sudah hilang, buang, tinggal bekasnya. Maka bekas najis tadi disebut najis yang dihukumi najis. Tinggal hukumnya masih najis. Caranya mensucikannya disiram pakai air. Nah, itu caranya begitu. Sudah bisa ini? Nah, itu entah kena di pakaian, ya kan? Pakaiannya yang kena najis cuma dikit, segini telek cecek. Yang disiram sarung semuanya. Dan begitu caranya. Yang kena najis baik. Nah, itu begitu caranya ya. Nah, sudah bisa itu, nanti boleh ditanya-tanyakan lagi ya. Itu dipraktekkan nanti. Di kandang ayam. Fayakfi maka cukup apa jarul ma'i mengalirkan air alal mutanajisi atas sesuatu yang bekas najis tadi, biha dengan sesuatu yang terkena najis walau marotan walaupun bilangan wahidatan yang sekali. Sumastasna lalu mengecualikan siapa al-musannifu kiai musannif minal abwali dari macam-macam kencing. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bayi